Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inter Mutiara Amir, NIM 0501138192438. Kelas Agribisnis Palembang ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah statistika. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan statistik? Menurut Sujana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Soal yang kedua, terdapat data curah hujan 20 tahun pengamatan yang terjadi di daerah Palembang sebagai berikut. Dari data tersebut, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Jawabannya yaitu urutan kita terlebih dahulu itu diurutkan dari data dari yang terkecil ke yang terbesar. 43, 45, 48, 49, 55 sampai 87. Dan kita akan mencari rentangnya. Rentang itu data tertinggi dikurang data terendah. Data tertinggi yaitu 87 dan data terendah yaitu 43. Yang hasilnya jika dikurangkan yaitu 44. Lalu kita cari K atau banyak kelasnya, yaitu 1 ditambah 3,322 log N. N ini yaitu banyaknya data. Data di sini jumlahnya yaitu 20 data. Nah, lalu 1 ditambah 3,322 log 20 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,301 yaitu ialah log 20 ini. Lalu jika ditambahkan menjadi 5,321 dan dibulatkan menjadi 5. Lalu kita akan mencari panjang kelas interval atau P-nya. P ini yaitu rentang dibagi banyak kelas. Jadi rentang tadi kan 44 dibagi 5. Jadi 8,8 dan dibulatkan menjadi 9. Lalu kita menentukan kelas intervalnya, yaitu 43 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 51, 52 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 60, 61 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 69, 70 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 78, 79 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 87. 9 ini didapat dari 9 yang panjang kelas interval itu. Lalu kita dapat lihat terbentuklah tabel data distribusi seperti yang ada di layar. Untuk nomor 3, soalnya yaitu terdapat tabel data sebagai berikut. Seperti ini dan pertanyaannya tentukan modus. Yaitu kita mencari, yaitu diketahui LO 48 dikurang 0,5 sama dengan 47,5. Seperti kita ketahui, 48 ini terdapat dari modus adalah nilai yang paling banyak frekuensinya, yaitu di ini 48 yang interval kelasnya 48 sampai dengan 60. Nah, itu B1 16 dikurang 10 sama dengan 6, B2 16 dikurang 8 sama dengan 8. 16 dikurang 10 itu dapat B1 16 dikurang 10. Ini adalah B1. Ambil dari data yang atas dan B2-nya ambil dari data yang bawah. Lalu C 60 dikurang 47 sama dengan 13. Lalu rumusnya modus sama dengan LO ditambah C dikali B1 per B2 ditambah dikali B1 per B1 ditambah B2. Lalu sama dengan 47,5 ditambah 13 dikali 6 per 6 ditambah 8. Lalu dapat hasil 47,5 ditambah 13 dikali 0,42, 47,5 ditambah 5,46 sama dengan 52,96. Inilah hasil modusnya. Pada soal nomor 4, yaitu terdapat soal dari data sebagai berikut. Tentukan jangkauan kuartil dan semi kuartil. Jawaban ini kita dapat jawabannya itu terlebih dahulu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar.
dari 3 sampai 23. Lalu kita cari jangkauan kuartil terlebih dahulu. Rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3 ini terdapat dari jangkauan antara 14 sampai 23 yang mana tengahnya itu 17. Kalau Q1 yaitu terdapat dari jangkauan antara 3 sampai 10 3 ya 3 sampai 8 yang mana terdapatlah 6. Jadi Q3-nya 17, Q1-nya 6. Jadi 17 dikurang 6 sama dengan 11. Jadi jangkauan kuartilnya sama dengan 11. Sedangkan jangkauan semi kuartil yaitu atau QD, rumusnya 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Jadi ini bisa saja kita langsung masukkan setengah dikali 11 pada J jangkauan kuartil sebelumnya. Jadi langsung dapatkan hasil 5,5. Jadi jangkauan kuartilnya 11 dan jangkauan semi kuartilnya 5,5. Pada soal nomor 5 yaitu pada tahun 2013, suatu industri sandang membutuhkan 2 jam kerja per baju, 2,5 jam kerja per kemeja, dan 2,7 jam kerja per celana panjang. Pada tahun 2017, industri tersebut menggunakan 600.000 jam kerja untuk menghasilkan 200.000 baju, 150.000 kemeja, dan 250.000 celana panjang. Pertanyaannya, hitunglah indeks produktivitas industri tersebut untuk tahun 2017 dan dengan periode dasar 2013. Jadi kita dapat mengetahui tahun 2013 itu membutuhkan 2 jam kerja per baju, 2,5 jam kerja per kemeja, dan 2,7 jam kerja per celana panjang. Pada tahun 2017 membutuhkan 600.000 jam untuk menghasilkan 200.000 baju, 200.000 baju, 150.000 kemeja, dan 250.000 celana panjang. Lalu, kita akan dapat menghitungnya dengan pada baju itu dapat kita kalikan, jadi 200.000 baju tadi kita kalikan dengan 2 jam yang pada periode dasarnya itu 2013 tadi kan, berarti dapatkan 400.000 jam kerja. Yang kemeja 150.000 dikali 2,5 jam kerja, ini dasarnya dari periode dasar 2013, maka didapatkan 375.000 jam kerja. Yang untuk celana panjang 250.000 dikali 2,7 jam kerja sama dengan 675.000 jam kerja. Sehingga indeksnya yaitu ditambahkan yang baju, kemeja sama celana ini 400.000 ditambah 375.000 ditambah 675.000 sama dengan 1.550.000 jam kerja untuk menghasilkan barang tersebut pada tahun 2017. Jadi, indeks produksi industri tersebut pada tahun 2017 dengan periode dasar 2013 yaitu 1.550.000 dibagi 600.000 dikali 100. 600.000 ini adalah periode yang dibutuhkan pada tahun 2013. Pada tahun 2017. Jadi kita dapat hasilnya 2,58 dikali 100 sama dengan 258.000, yaitu adalah indeks produktivitas industri pada tahun 2017. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Seorang direktur utama sebuah perusahaan sedang memutuskan bagaimana mengisi 3 wakil direktur di perusahaan, yaitu wakil direktur marketing, keuangan, dan produksi. 12 eksekutif memenuhi syarat dan masing-masing dapat mengisi salah satu dari 3 posisi. Berapa banyak cara pemilihan posisi wakil direktur di perusahaan tersebut? Atau bisa ditanyakan sebagai peluang permutasi.
Jadi dapat kita ketahui N-nya itu 12, dapat dari calon eksekutif. Dan R-nya itu 3 karena hanya dipilih 3 atau hanya akan menempati 3 posisi. Yang ditanya itu peluang permutasi, dan jawabannya kita dapat menggunakan rumus permutasi, yaitu NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Jadi 12P 12P3 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurang 3 faktorial. Jadi 12 dikali 10 dikali 9 faktorial dibagi 9 faktorial didapatkan hasilnya 1320. Jadi, banyak cara pemilihan posisi wakil direktur untuk menempati 3 posisi tersebut, yaitu adalah ada 1320 cara. Untuk soal terakhir, yaitu pada suatu survei ditemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang atau secara acak bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Jadi yang ditanyakan yaitu peluang binomial. Diketahui N-nya itu 10 karena 10 orang yang dipilih, X yaitu 3, karena 3 yang ditanyakan itu 3 di antara yang sudah mengunjungi dokter bulan lalu. P yaitu 1/5, P inilah peluang berhasilnya, dan Q yaitu peluang tidak berhasil atau peluang gagal 4/5. Jadi rumus yang dipakai yaitu P sama dengan N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dan Q pangkat N kurang X. Jadi, jika kita hasilkan 120 dikali 0,0016 dapat hasilnya 0,192. Jadi, peluang 3 di antara untuk yang sudah mengunjungi dokter bulan lalu yaitu 0,192. Ya. Ya, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan untuk penyampaiannya jika kurang jelas saya juga minta maaf. Untuk selebihnya saya cukupi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.